Shalom God's Lovers, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Randy Chandradinata di dalam program Words from Heaven. Dan pada kesempatan kali ini saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema sembuh dari luka hati. Sembuh dari luka hati. Dan selama beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas seperti apa sih luka hati itu dan bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa sembuh dan bisa pulih dari hati yang terluka. Nah, di bagian yang pertama kita mau menyepakati bersama terlebih dahulu bahwa memang di dalam hidup ini sebagai manusia yang berelasi dengan sesamanya, yang bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, maka yang namanya luka dan kecewa itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ketika seseorang bersosialisasi, berelasi dengan sesamanya, mungkin itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, bisa jadi pasangan hidup, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara, juga mungkin teman di sekolah, sahabat, teman di tempat kerja, bahkan rekan di dalam pelayanan. Suka tidak suka, kita perlu menyepakati bahwa di dalam yang namanya relasi itu pasti ada potensi gesekan. Dan dari gesekan tersebut bisa timbul yang namanya kecewa, bisa timbul yang namanya luka, dan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari atau bisa dikatakan tidak mungkin bisa untuk dihindari. Pasti akan terjadi di dalam kehidupan seseorang. Sehebat apapun orang tersebut membatasi diri atau menghindari yang namanya gesekan, itu sangat mungkin terjadi. Nah, maka dari itu saudara, kita perlu menyadari satu hal di dalam Alkitab, khususnya di kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kitalah di situ terpancar kehidupan. Saudara, kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol bagaimana orang bersikap, berperilaku, berkata-kata terhadap kita. Kita tidak punya kuasa akan hal itu. Namun sebaliknya kita itu punya kuasa untuk mengontrol, memanage, menjaga hati kita. Jadi menjaga hati itu adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Kita tidak boleh melepaskan tanggung jawab itu terhadap orang lain. Sekalipun memang idealnya satu dengan yang lain itu saling menjaga hati ya, saling melindungi hati masing-masing. Tapi kan realitanya sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, tinggal di dunia yang juga telah jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi realitanya bukan saling menjaga hati ya, tapi yang terjadi adalah saling melukai. Nah, maka dari itu saudara, penting bagi setiap kita untuk menyadari bahwa menjaga hati itu adalah tanggung jawab pribadiku. Dan dari sini makanya kita mau belajar sama-sama saudara beberapa pertemuan ke depan, bagaimana sih seorang anak Tuhan itu bisa menjaga hati. Tentunya firman Tuhan telah mengajarkan banyak hal kepada setiap kita, bagaimana seorang anak Tuhan itu harus benar-benar bisa menjaga hatinya dari segala luka dan kecewa, kepahitan, kebencian yang mungkin timbul. Dan saya percaya berdasarkan anugerah Tuhan, pertolongan firman Tuhan, pimpinan Roh Kudus, maka saudara dan saya dimampukan oleh Tuhan untuk bisa pulih, bisa sembuh dari yang namanya luka hati. Ya, kita nantikan beberapa bagian ke depan kita akan belajar bersama-sama. Namun di bagian yang pertama ini izinkan saya untuk menutup dengan sebuah statement bahwa menjaga hati itu adalah tanggung jawab pribadi.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau dalam beberapa hari ini, beberapa waktu ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang mengalami luka dan kecewa akibat sikap dan perilaku dari sesama kami. Kami tahu bahwa Tuhan menghendaki setiap kami untuk boleh menjaga hati, bahkan menjaganya dengan segala kewaspadaan. Kami tahu ketika hati kami benar, maka yang terpancar itu kehidupan. Tapi ketika hati kami penuh dengan luka dan kecewa dan kami tidak punya keinginan untuk pulih, maka sebaliknya yang mengalir dari hati kami adalah kebencian, kepahitan, dan pada akhirnya bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu Tuhan, biar kesempatan kali ini kami mau sama-sama bersepakat berdoa. Tuhan, kami rindu untuk pulih. Kami rindu untuk sembuh. Kiranya Roh Kudus dan firman-Mu yang menolong setiap kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami pemulihan hati, mengalami kesembuhan batin. Sehingga kami percaya di dalam setiap langkah hidup kami bukan membawa kutuk, bukan membawa hal yang negatif, tapi sebaliknya dari hidup kami mengalir berkat, dari hidup kami mengalir atmosfer yang positif, hal-hal yang positif yang membangun orang lain, dan keberadaan kami pun pada akhirnya menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, God's lovers sekalian. Saya percaya kita semua telah diberkati lewat sharing pada kesempatan kali ini. Jika God's lovers merasa diberkati, silakan untuk membagikan link YouTube yang ada ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.